إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أحبتي في الله عافاني الله وإياكم kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ittaqullaha ta'ala fis sirri wal 'alan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan, di dalam kesendirian ataupun di hadapan orang banyak. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ahibati fillah, a'anillahu wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Hari ini adalah hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Disebut juga Yaumun Nahar, hari Nahar. Dan hari Nahar adalah hari yang sangat agung di dalam agama Islam. Hari raya khusus untuk umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahr wa yaumut tasyrik wa hun aiduna ahlul Islam wa hunna ayyamu aklin wa syurb." Artinya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah. Dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari raya khusus untuk umat Islam. Mereka adalah hari-hari makan dan minum. Hari Nahr, hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari yang paling afdal sepanjang tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Afdalul ayyam yaumun nahr wa yaumul qar." Hari yang paling utama adalah hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah
dan hari-hari jamaah haji bermalam di Mina yang disebut dengan hari Qar, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari Nahar adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyami 'indallah yaumun nahr wa yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari Tasyriq, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hari Nahar adalah hari rayanya kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, kemudian orang-orang kota Madinah memiliki 2 hari yang mereka di dalam 2 hari tersebut bersukacita, bermain-main. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzanil yauman?" Ada apa dengan 2 hari ini? Maka orang-orang kota Madinah menjawab, "Kunna fil jahiliyati nal'abu fihima." Kami di masa jahiliyah di dalam 2 hari ini senantiasa bersukacita, bermain-main dan bersenang gembira. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap 2 hari tersebut sudah menggantinya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha, hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, adalah hari haji akbar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh salah seorang sahabat, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman nahar ala naqatin lahu hamra mukhadramah, faqal ya ayyuhan nas inna hadzal yaum yaumun nahar yaumul hajjil akbar." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Beliau naik onta, kemudian yang berwarna merah ke kuning ke coklat-coklatan. Kemudian beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya ini adalah hari Nahar. Sesungguhnya ini adalah hari haji akbar." Oleh karenanya kaum muslimin, bersenang gembiralah pada hari ini. Bersukacitalah pada hari raya Idul Adha. Karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silahkan untuk makan dan minum pada hari ini dan hari-hari tasyrik. Kemudian bersedekah kepada fakir miskin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada hari raya Idul Adha, kita berkurban, dan kurban adalah syiar Allah. Wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Dan pada onta-onta tersebut kami jadikan bagi kalian termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah tanda ketakwaan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Darah dan daging kurban-kurban kalian tidak akan menyampaikan kalian kepada ridha Allah, akan tetapi darah dan daging-daging kalian yang menyampaikan ridha Allah adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah syariat seluruh nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Dan setiap umat kami jadikan sebagai ibadah. Kami jadikan kurban sebagai ibadah.
Kurban adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan beliau atau perbuatan beliau atau persetujuan beliau. Para sahabat Nabi bercerita, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban, berdiam di kota Madinah selama 10 tahun dan setiap tahunnya beliau berkurban. Berkurban adalah ibadah yang agung, dicontohkan pertama kali oleh Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim." Wahai Allah, kata Nabi Ibrahim, wahai Rabbku, berikan aku anak yang saleh. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak lelaki yang sangat penyabar. Kemudian Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunay, inni ara fil manam anni adhbahuk, fanzur madza tara." Ketika Nabi Ismail alaihi salam sudah dewasa, sudah bisa berjalan sebagaimana bapaknya berjalan, sudah berusaha, bisa berusaha sebagaimana bapaknya berusaha. Dan Nabi Ibrahim sangat mencintainya karena Nabi Ibrahim menunggu Ismail setelah 86 tahun. Nabi Ibrahim menunggu Ismail dan itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku sayang, aku bermimpi, aku menyembelihmu. Apa pendapat engkau?" Kemudian sang anak mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku yang aku muliakan, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan untukmu. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian ketika mereka berdua-duanya bersiap-siap untuk melakukan penyembelihan, Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap untuk menyembelih anaknya Ismail. Ismail bersiap berebah pada bagian kirinya untuk disembelih. Maka Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan wahyu, walau hanya melalui mimpi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kadzalika najzil muhsinin wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami benar-benar akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai orang yang berbuat ihsan karena percaya terhadap wahyu meskipun hanya melalui mimpi, meskipun itu memenggal leher anaknya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ini adalah ujian yang besar bagi Nabi Ibrahim. Kemudian di akhir ayat Allah mencap Nabi Ibrahim, "Innahu min ibadinal mu'minin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Dari kisah ini kita ambil pelajaran yang pertama kali mencontohkan dari kurban adalah Nabi Ibrahim. Dan kita, umat Islam, diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifan. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Kemudian dari kisah ini kita bisa juga ambil pelajaran bagaimana seorang orang tua semestinya gigih mendoakan anaknya
mendoakan anaknya. Lihat Nabi Ibrahim, beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, berikan aku anak-anak yang saleh. Beliau juga berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucu keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian beliau juga berdoa dalam salat Ibrahim di ayat yang ke-40, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucu keturunanku sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Wahai Allah, terimalah dariku doa-doaku. Di sini terdapat pelajaran yang menarik bagi orang tua. Tata cara berdoa kepada Allah untuk anaknya. Doakan yang pertama, agar anak selalu di atas akidah yang benar, di atas tauhid, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Tidak beristighatsah kecuali hanya kepada Allah. Setelah akidahnya benar, tauhidnya benar, maka yang kedua, mintalah kepada Allah untuk anak-anak kita agar senantiasa selalu mendirikan salat pada waktunya, salat berjamaah, salat di awal waktu, salat senantiasa tidak pernah ditinggalkan. Itu adab bagi orang tua untuk berdoa kepada Allah agar orang tua mendoakan akidah sang anak selalu lurus, ibadah sang anak selalu tegak. Kemudian pelajaran selanjutnya, dan patut diingat bagi para orang tua, bahwa doa orang tua tidak ditolak oleh Allah. Salatu da'awatin mustajabat. 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walid, doa orang tua. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengaku beriman kepada Allah, maka wajib untuk taat secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Lihat Nabi Ibrahim. Beliau taat kepada Allah secara mutlak meskipun beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Yang kedua, beliau tetap menyembelih anaknya meskipun anaknya tersebut hasil doa beliau, hasil penungguan beliau selama 86 tahun. Meskipun beliau tetap menyembelih anaknya, meskipun anak tersebut anak yang paling beliau sayangi, karena anak yang ditunggu-tunggu, anak yang beliau paling harapkan, karena sudah semakin dewasa, sudah bisa berjalan sebagaimana bapaknya berjalan, sudah bisa berusaha sebagaimana bapaknya berusaha. Beliau tetap taat secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun beliau mendapatkan wahyu hanya melalui mimpi. Maka ini pelajaran berarti bagi seorang muslim, la sa'adata illa bitta'atil mutlaqah lillahi subhanahu wahdah. Tidak ada kebahagiaan apapun kecuali taat kepada Allah secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para salafus saleh. Mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum saya ceritakan tentang para salafus saleh, diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya bahwa Imam Al-Qurtubi menceritakan bagaimana percakapan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim sebelum disembelih. Nabi Ismail berkata, "Ya abati,
ushdud alayya hatta la attarib. Wahai bapakku, ikat aku agar saat engkau menyembelih aku tidak bergerak-gerak. Ini untuk taat kepada Allah secara mutlak. Kemudian Nabi Ismail juga berkata, ya abati, wahai bapakku, asri'il al-qar, asri'il as-sikkin, marra as-sikkin ala halqi, fa innahu ahwanu alayya, fa innal mauta syadid. Wahai bapakku, tajamkan pisaumu dan segerakan menyembelih aku, agar itu lebih ringan bagiku, karena sesungguhnya kematian itu sangat berat. Ini menunjukkan sebagaimana ketaatan mutlak seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, sang anak mengatakan, ya abati, idza ataita ala ummi faqra minni lahas salam, wa in ra'aita fahmil qamisi 'alaiha. Wahai bapakku, jika engkau mendatangi ibuku, sampaikan salam kepada ibuku dariku. Dan jika engkau berpendapat ingin membawa bajuku, maka bawalah bajuku kepadanya. Terakhir Nabi Ibrahim menjawab apa? Ni'mal 'aunu anta 'ala ta'atillah ya bunayya. Sungguh engkau adalah anak yang sangat membantu orang tuanya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai ahibbati billah, la sa'adata illa bitta'atil mutlaqah lillahi wahdah la syarikalah. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, ingat baik-baik di dalam kalbu kita selama hayat masih dikandung badan, tidak ada kebahagiaan apapun kecuali dengan ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka sangat taat secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat perang Khaybar, mereka dalam perang dalam sangat lapar. Kemudian setelah itu mereka menyembelih keledai piaraan, dimasak dan tersisa hanya dibagikan. Kemudian Rasulullah SAW mengutus orang, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumi humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian untuk makan daging keledai piaraan. Apa yang terjadi? Ketaatan mutlak yang terjadi. Fa'akfa'naha, maka kami balik makanan tersebut, daging-daging tersebut, kami balik, tidak kami makan. Walaupun kami besok perang Khaybar, walaupun kami dalam keadaan yang sangat lapar, ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menghasilkan keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah baik dan pasti mendatangkan hasil yang baik. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman apabila diajak kepada jalan Allah dan Rasulnya untuk menjadikan hakim di antara mereka, maka mereka mengucapkan kami mendengar dan kami taat, ketaatan mutlak. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsanih. Syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha ta'ala fi sirri wal 'alan. Ittaquhu haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan kepada para perempuan agar memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, karena itu dua amalan yang menjauhkan dari api neraka. Karena sesungguhnya para perempuan adalah penghuni neraka yang paling terbanyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar, fa inni uritukunna aktsara ahli an-nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah orang-orang yang paling banyak. Innallaha, orang-orang yang paling banyak menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأقاربنا ووالدينا ومشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا رؤية وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله.